Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Sri Rayu Fitriani, NPM 2101059, kelas manajemen 2B. Saya di sini akan sedikit membahas tentang korupsi dan hancurnya keadaban bangsa, A. Redupnya masa depan bangsa, dan B. Kemiskinan struktural. Korupsi dan hancurnya keadaban bangsa, pemerintahan yang bersih atau good governance menjadi sebuah urgensi untuk melahirkan kinerja pemerintahan yang benar-benar berpihak kepada hajat hidup orang banyak. Korupsi dengan segala anak pinaknya kemudian harus digelar dengan sedemikian rupa. Komitmen memberantas korupsi agar bangsa ini segera menjadi bangsa yang maju hanya sebatas jargon belaka. Apabila di tingkat pusat, sejumlah pejabat negara baik di tingkat eksekutif, legislatif sedang mempertontonkan arogansi politiknya dan kemudian melahirkan kebijakan-kebijakan sangat tidak populis, justru di tingkat daerah pun juga demikian. Yang mereka pikirkan bukan lagi kepentingan bersama di atas segala-galanya. Nasib jutaan rakyatnya tidak lagi dipikirkan sama sekali. Saat para elit selalu dan terus-menerus menabuh genderang politik, sektarianisme yang lebih menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan dan kepentingan masing-masing, maka kondisi rakyat dan bangsa ini tidak akan pernah mengalami perubahan yang konstruktif sekaligus dinamis. Pembangunan bangsa di segala sektor tidak akan pernah terjadi. A. Redupnya masa depan bangsa. Salah satu keberantakan yang parah dan kini sedang menjadi pusat perhatian adalah korupsi. Syed Hussein Alatas mengatakan bahwa penyakit korupsi akan melalui tahap 1, terbatas, 2, meluas, dan 3, menghancurkan masyarakat, di mana para koruptor berada di dalamnya. Pada tahun 1967, Jenderal Abdul Haris Nasution sudah mulai mengkhawatirkan perkembangan korupsi dan mengingatkan bahwa jika korupsi terus dibiarkan, maka ini akan sangat berbahaya bagi masa depan bangsa. Ternyata prognosis tersebut kemudian menjadi kenyataan saat ini. Mengapa negara ini tidak pernah bebas dari korupsi dan kemudian menyebabkan bangsa ini terus-menerus berada dalam masa depan yang redup? Mengutip pendapat Sidki, tiadanya semangat hidup bersama sebagai anak bangsa untuk jangka panjang dan semangat melakukan perubahan demi visi itu. Mencerminkan berjalannya roda kehidupan hanya sekedar putaran roda itu saja, bukan ke arah mana roda itu berputar, mengapa roda itu berputar, dan bagaimana roda itu berputar. Tidak ada lagi sebuah komitmen dan kehendak bersama dalam mengawal sebuah perubahan kehidupan berbangsa yang beradab dan bermartabat. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan sehingga mengharuskan bangsa tak bisa mencapai sebuah harapan kebaikan bagi bersama di atas segala-galanya di masa depan. Bangsa yang sudah terjebak dalam lingkaran kemiskinan, keadaban, dan peradaban akibat korupsi membuat bangsa ini tidak berbuat apa-apa. Dengan demikian, ada beberapa indikator yang menandakan bangsa menjadi redup dalam meraih cita-cita masa depan. 1. Hilangnya keinginan untuk berbuat yang lebih baik. Mengapa bangsa ini tidak dan belum mampu keluar dari berbagai persoalan, mulai dari lemahnya penegakan hukum, ekonomi yang lebih mendukung kaum kaya, dan lain seterusnya. Para pemimpin di Republik tercinta ini sudah tak mampu memberikan kerja-kerja pembangunan yang berkedaulatan dan bermartabat. Para pemimpin telah menggadaikan idealismenya untuk sebuah tujuan sempit dan kerdil. Yang terjadi justru adalah kian hancurnya masa depan bangsa, sebab para pemimpinnya sudah tak memiliki impian tinggi dan agung untuk bekerja sepenuh hati untuk kepentingan bangsa di atas segala-galanya. 2. Pragmatisme dan primordialisme. Bangsa yang kian sudah berlari kencang untuk mencapai harapan yang lebih baik adalah karena para pemimpinnya sudah sangat pragmatis dan primordial. Untung rugi pun kemudian lebih kepada pribadi dan golongan. Selama itu memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi pribadi dan golongan, para penyelenggara publik selanjutnya akan bekerja. 3. Kerja tanpa visi. Ketika penyelenggara publik bekerja tanpa visi, jangan berpikir dengan harapan tinggi agar ada sebuah perbaikan bagi peningkatan kualitas hidup rakyat. Kerja tanpa visi bermakna bahwa mereka bekerja sebenarnya bukan untuk melayani rakyat, memberikan sebuah cahaya penerang bagi perjalanan rakyat, memberikan pedoman hidup bagi rakyatnya, melainkan mencari penghidupan bagi diri dan golongannya. Sangat berbeda antara orang yang bekerja dengan bervisi dan tanpa visi. Dengan demikian, redupnya masa depan sebuah bangsa secara jelas dan konkret terjadi karena tidak adanya ketulusan dan keikhlasan diri dalam berbuat yang terbaik bagi semua dan sesama. B. Kemiskinan struktural.
Kemiskinan di Republik tercinta ini berada dalam kondisi akut dan mengkhawatirkan. Berdasarkan basis penghitungan internasional, sekitar separuh dari total populasi masuk dalam kategori miskin. Sudah tidak ada lagi komitmen dan kehendak politik yang tinggi demi memperjuangkan nasib rakyat yang masih berselimut lumpur kemiskinan antah berantah. Rakyat kemudian menjadi tumbal kepentingan penguasa yang sangat serakah, rakus, dan tamak. Rakyat dikorbankan atas nama sebuah kebijakan yang lebih mendukung implementasi ekonomi kapitalis. Rakyat selama ini menjadi miskin bukan karena mereka ingin menjadi orang miskin, melainkan karena adanya kebijakan-kebijakan negara yang tidak berpihak kepada kepentingan publik. Itulah yang disebut kemiskinan struktural. Kemiskinan sesungguhnya terjadi akibat perilaku para elit yang memproduksi kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat kecil. Kemiskinan struktural mampu direduksi dan dihilangkan ketika setiap kebijakan negara yang akan diproduksi selalu menjadikan kehidupan rakyatnya sebagai basis pertimbangan. Apakah ini merugikan ataukah menguntungkan kehidupan hajat hidup orang banyak? Sekian dari saya, mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.